Persidangan Ferdy Sambo dan Putri pada hari ini memanggil para ajudan dan asisten rumah tangga Sambo. Karena itu sidang kali ini menjadi pertaruhan kejujuran. Apakah asisten rumah tangga dan para ajudan memberikan keterangan yang jujur atau sebaliknya? Karena sebelumnya keterangan dari Daden, Susi dan Kodir sempat diragukan oleh jaksa dan juga hakim. Untuk membahasnya kita akan berbincang bersama Monika Komalasari, pakar mikroekspresi, dan juga Bapak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Mbak Monika dan juga Pak Beni. Selamat malam Mbak Fitri. Oke, saya akan mulai pertanyaan dari Mbak Monika terlebih dahulu. Mbak, ada sejumlah saksi yang hadir dalam persidangan. Kita bicarakan dulu gestur yang ditunjukkan oleh saksi Susi yang merupakan ART dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Saat tiba di ruang sidang, Susi kemudian langsung mendekat ke Putri yang duduk di kursi terdakwa, mencium tangan, memeluk Putri, dan diakhiri dengan usapan tangan Putri di wajah Susi. Setelah itu kemudian Susi juga sempat mendekati Ferdy Sambo lalu mencium tangannya. Apa analisa Anda terhadap gestur yang ditunjukkan oleh Susi ini? Ya, seperti yang sudah kita lihat dan seperti juga kita sudah ketahui bahwa Susi, Kodir masih bekerja di rumah Ferdy Sambo dan juga Putri. Sehingga apa yang ditampilkan di sini adalah semakin nyata bahwa relasi kuasa itu masih sangat kuat sekali, ya. Dan kemudian kalau kita melihat ini yang dilakukan adalah sebagai upaya atau respons otomatis yang dilakukan oleh Susi untuk mendekat kepada Putri dan kemudian memeluk, dan ini adalah merupakan relasi keduanya yang saling, ya. Jadi penguatan secara mental bagi keduanya. Dan kalau kita melihat juga kemudian Susi beralih kepada Ferdy Sambo dan kemudian saling mencium tangannya seperti itu, ya. Ini adalah juga merupakan satu relasi atau respect juga kepada majikannya. Jadi kalau kita lihat hubungan di antara mereka bertiga, ya, ini masih ada hubungan yang sangat erat dengan relasi kuasa tersebut. Sehingga dapat kita katakan bahwa apa yang disampaikan Susi di sini dalam persidangan adalah untuk memperkuat terhadap proses yang didakwakan kepada majikannya. Artinya Mbak Monika, relasi kuasa yang sangat kuat ini akan bisa memicu benturan kepentingan pada saat Susi bersaksi ataupun Kodir bersaksi. Betul, karena kalau kita lihat di persidangan kali ini, ya, kalau di persidangan sebelumnya ini yang sempat membuat Susi menjadi sangat viral sekali, ya. Kita lihat di sini bahwa dari facial expression yang terlihat, Susi ini banyak melakukan mental searching atau mencari sumber daya antara sesuatu peristiwa yang sudah terjadi dengan sesuatu yang harus dikonstruksikan atau dikatakan, ya. Nah, sehingga yang terlihat di sini adalah kebingungan ya dari mental search dari mata yang eye movement seperti ini, ya. Membandingkan antara apa yang dilihat dengan apa yang harus dikatakan sehingga menjadi tidak spontan. Seperti hakim juga mengatakan bahwa kamu berbohong dan juga tidak konsisten, dan memang nyata apa yang dikatakan oleh Susi memang menjadi tidak konsisten, gitu ya. Okay. Nah, kalau di persidangan yang kali ini saya mengamati bahwa mental search ini sudah lebih berkurang, tetapi sudah mulai terlihat ada stresor, ya. Jadi kita lihat dari blinking rate atau mata yang berkedip, kedipannya itu manusia biasa berkedip 16-27 kali tiap menit, ya. Tetapi kedipannya menjadi semakin lebih intens, ya, di beberapa kalimat yang ketika beliau menjawab, ya. Kemudian juga kita sudah bisa melihat, ya, ada emosi atau ekspresi rasa takut, mikroekspresi yang takut, ya. Jadi ini ditunjukkan beberapa kali saya melihat dari gerakan bibir dan sebagainya, gitu. Di mana hal ini tidak nampak pada persidangan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya serba bingung. Nah, ini boleh kita katakan bahwa kemungkinan setelah melewati beberapa hari dan kemudian berita ini menjadi viral hingga bahkan keluarga Susi pun, ya, anak-anaknya juga sampai dengan takut nggak berani sekolah karena beritanya menjadi berita di desanya di sana. Dan kemudian mungkin juga Susi akhirnya berproses, gitu ya, sehingga mulai memproses bahwa ada rasa takut, ya, tetapi kita tidak bisa mendefinisikan apakah takutnya ini karena takut bersaksi ataukah takut kepada proses hukumnya nanti, atau takut kita tidak bisa mendefinisikan sumber dari ketakutan tersebut.
Oke, apakah dari ekspresi yang Anda lihat di persidangan khususnya untuk ART ini, apakah mereka bersaksi di bawah tekanan, ketakutan yang tadi Anda katakan ini apakah karena ada tekanan atau seperti apa? Ya, ketakutan itu muncul ya. Kita tidak bisa melihat apakah karena berada di dalam tekanan atau ketakutan yang berasal dari sumber-sumber internal. Nah, tapi yang jelas adalah bahwa ketakutan itu ada, rasa stres itu juga ada, ya. Bahkan kalau untuk si Kodir sendiri itu bisa saya amati bahwa ketika dia menjawab sesuatu, ya, maka ketika menjawab dengan menggunakan mikrofonnya ini, ya, itu dengan kedipan mata yang justru malah membuka matanya lebih menahan, ya. Dan kemudian ketika selesai menjawab seperti ini, ya, ini justru malah blinking rate-nya meningkat. Nah, blinking rate adalah merupakan salah satu tanda dari rasa stres atau Oke, rasa grogi seperti itu. Tetapi baik. ketika menjawab justru malah ditahan, tetapi ketika sudah mengatakan sesuatu maka blinking rate-nya meningkat. Nah, Baik. dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa ketika seseorang berbohong, justru malah intensitas dari blinking rate-nya itu ditahan, artinya lebih decrease, ya. Tetapi setelah selesai seseorang mengatakan kebohongannya, ya, itu justru malah meningkat, gitu. Oke, Seperti itu. baik. Jadi, ya. Mbak Monika. Ya, Mbak Monika, apakah ekspresi yang sama Anda bisa lihat juga terhadap para saksi ajudan? Apa kemudian ada kaitannya antara relasi kuasa yang sangat kuat ataupun ekspresi-ekspresi yang sama yang kemudian Anda lihat di saksi ajudan, Mbak Monika? Ya, saya mengamati apa yang disampaikan oleh Daden, ya, dan ini juga sama dengan pengamatan dari majelis hakim, ya. Dalam perjalanan, ketika Daden bercerita mengenai 6 jam perjalanan, ketika mengambil tumpeng dan sebagainya, gitu ya. Ini cerita yang disampaikan adalah mengenai hubungan antara almarhum Joshua dengan perempuan Oke. lain atau mungkin bercerita juga mengenai kepribadian dari Joshua, ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam 6 jam ini, ya, ada ada kita berusaha untuk menggambarkan ini melalui memori seseorang, ya. Nah, kenapa memori episodik yang ingin disampaikan, ya, adalah bahkan Daden sendiri menggiring ke arah masalah karena Oke. majelis hakim juga mengatakan bahwa Baik. saya belum bertanya mengenai masalah, tetapi memori episodik yang dipilih, Oke. ya, adalah mengenai ini. Baik. Nah, mengenai saksi ajudan sendiri, Pak Beni, tadi dikatakan oleh Mbak Monika mengenai relasi kuasa yang sangat kuat, terutama ini dampaknya terhadap saksi yang berasal dari ajudan Verdi Sambo sendiri. Apakah ini juga akan berpengaruh banyak terhadap keterangan ataupun kesaksian yang mereka berikan di persidangan, Pak Beni? Tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang pertama kita semua sudah tahu bahwa diawali dengan suatu skenario yang dibuat oleh FS, di mana skenario itu sudah disampaikan ke semua pihak yang terkait untuk satu bahasa, artinya skenario-nya demikian. Setelah bedol desa, masing-masing sudah tidak ada relasi kuasa, bahkan sesudah di PTDH, maka masing-masing sudah mengutarakan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi perbedaan dari skenario dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini ada satu proses di mana memori mereka antara tadi ditanamkan skenario dengan keras, dengan tegas, jangan dilanggar, kemudian merubah kepada kondisi yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu banyak faktor juga yang mempengaruhi. Contohnya, yang bersangkutan tidak biasa tampil di depan publik, di depan persidangan. Ini sudah ada stres tersendiri buat yang bersangkutan. Kemudian bagaimanapun bayangan relasi kuasa itu tentunya masih dia rasakan sebagai anggota bawahan. Itu di level Bintara itu masih terasa sekali. Nah, oleh sebab itu perlu keahlian khusus dari hakim, kemudian jaksa penuntut umum termasuk para penasihat hukum untuk menggali
kebenaran itu dengan cross check silang keterangan, sehingga nanti akan diperoleh keterangan yang jujur, kemudian yang objektif. Nah, Peristiwa baik. itu apa yang terjadi. Baik Pak Beni, mengenai keterangan ini, sebelumnya keterangan dari Daden, Susi dan juga Kodir ini sempat diragukan oleh jaksa dan juga hakim. Dan banyak kemudian mengatakan bahwa persidangan hari ini merupakan pertaruhan kejujuran. Apakah menurut Anda kejujuran bisa kita dapatkan dari persidangan dan juga keterangan saksi hari ini, Pak Beni? Menurut kami untuk waktu yang pendek sulit. Saya kebetulan memang spesialis interrogator, memeriksa orang dari dia bungkem sampai dengan akhirnya mengaku. Itu perlu proses, tidak bisa dalam waktu singkat, kemudian dalam suasana seperti itu untuk menghasilkan kejujuran yang maksimal. Oleh sebab itu, sekali lagi perlu keahlian khusus dari para hakim dan jaksa penuntut umum serta penasihat hukum untuk menggali, dan cara menggalinya, cara bertanyanya ini juga perlu pendekatan-pendekatan khusus. Yang bersangkutan merasa nyaman, yang bersangkutan merasa tidak disudutkan, sehingga nanti akan tergali keterangan yang sebenarnya. Oke, kita akan pantau terus untuk melihat bagaimana ataupun menakar kejujuran para saksi terutama ajudan dan ART pada persidangan hari ini. Terima kasih Pak Beni dan juga Mbak Monika telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time.